Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hikmat 2 Nahjul Balaghah. Wa qala alaihi salam azra binafsihi man istash'arat tama wa raziya bizulli man kashafa durrah wa hanat alaihi nafsu man ammara alaiha lisanah. Imam Ali alaihi salam Amirul Mukminin di dalam hikmah kedua Nahjul Balaghah mengatakan, orang yang menyelimuti dirinya dengan ketamakan, maka sesungguhnya dia telah merendahkan dirinya. Dan orang yang mengungkapkan segala kesulitan dirinya, maka sesungguhnya dia ridho terhadap kehinaan dirinya. Dan siapa saja yang lidahnya mengatur dan lidahnya istilahnya mendahului daripada akalnya, maka sesungguhnya dia telah merendahkan dirinya. Di sini ada tiga fakarah atau tiga bagian yang akan kita bahas. Bagian yang pertama, yakni siapa saja yang menyelimuti dirinya dengan baju ketamakan, maka sesungguhnya dia telah merendahkan dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang mengungkapkan masalah-masalah kehidupannya, maka dia ridho terhadap kehinaan dirinya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, barang siapa, yakni siapa saja yang lidahnya mendahului terhadap dirinya, yakni lidahnya menjadi raja terhadap dirinya, yakni lidahnya mengatur dirinya, maka dia telah merendahkan dirinya. Ini tiga. Adapun pembahasan yang pertama, yakni pembahasan tentang ketamakan. Tamak mahua. Ini tamak, apa itu tamak? Tamak secara bahasa yakni kecintaan terhadap sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu yang berlebihan. Ini secara bahasa. Contoh misalnya, kita cinta kepada Tuhan yang sangat berlebihan, maka kita dikatakan tamak terhadap Tuhan. Atau kita cinta terhadap imam secara berlebihan, maka juga kita dikatakan tamak terhadap imam. Atau misalnya kita tamak, atau misalnya kita cinta berlebihan terhadap misalnya terhadap harta, maka kita dikatakan tamak terhadap harta. Atau kita cinta berlebihan terhadap kedudukan misalnya, maka kita dikatakan tamak terhadap kedudukan. Ini tamak dari sisi bahasa, yakni tamak dari sisi bahasa adalah keinginan terhadap sesuatu yang bersifat berlebihan, yakni sangat-sangat menggebu-gebu. Adapun secara istilah, yakni tamak secara istilah, yakni istilah akhlak, ulama akhlak mengatakan tamak adalah mengharapkan harta orang lain sehingga itu menjadi milik kita. Ini namanya tamak. Tetangga punya mobil, kita tak punya mobil. Lalu apa? Lalu kita berharap mobil tetangga jadi punya kita. Atau misalnya tetangga punya handphone, kita tak punya handphone. Kita berharap handphone tetangga pun jadi milik kita. Atau misalnya tetangga punya motor baru,
Kita sepeda pun tak punya. Lalu kita berharap, namun berharapnya bukan hanya sekedar berharap, yakni berharap dengan berlebihan. Nah, ini namanya tamak. Yakni berharap dengan berlebihan sehingga yang punya tetangga itu pun jadi milik kita. Ah, ini namanya tamak. Sehingga Mullah Ahmad Naroki mengatakan bahwa tamak mahwa tamak yakni tawakku'u malil insan li nafsi, yakni tamak apa? Tamak yakni mengharapkan hartanya orang lain untuk dirinya. Ini tamak. Orang punya mobil baru, kita mau mobil itu pun milik kita. Atau kalaupun mobil itu tak milik kita, mobil itu tak boleh jadi miliknya. Sehingga apa? Sehingga apakah mobil itu milikku sahaja? Atau kalaupun tak jadi milikku, maka tak boleh ada satupun yang memilikinya di dunia ini. Nah, akhirnya akan menjadi. Atau misalnya seseorang beli rumah baru. Terlihat oleh kita, wah, rumah cantik, tinggi, besar, indah, hijau, berseri rumah dan sebagainya. Lalu timbul hasrat yang berlebihan sehingga mengarahkan kita yakni untuk menguasai rumah tersebut. Dan kalaupun kita tak bisa menjadi pemilik rumah tersebut, maka tak ada satupun yang boleh menjadi pemilik rumah tersebut. Begitu juga misalnya dengan kedudukan. Tetangga jadi manajer. Wah, kita pun sibuk. Mulailah kita garuk-garuk kepala. Mulailah tak tenang. Sehingga kita berharap apa? Berharap bahwa kedudukannya si tetangga itu pun harus kita dapatkan. Yakni, apakah kita yang menjadi manajernya? Atau kalau kita tak jadi manajer, maka tak boleh ada satupun yang boleh menjadi manajer. Nah, ini reputasi daripada ketamakan di dalam diri. Lalu kenapa Imam Ali alaihissalam mengatakan, barang siapa yang menyelimutkan dirinya dengan ketamakan, dengan baju ketamakan, maka dia telah menghinakan dirinya. Kenapa demikian? Kita perlu melihat bahwa tamak ada dua model. Yakni, tamak ada dua model. Tamak kepada kebaikan dan tamak kepada keburukan. Dengan kata lain, yakni tamak yang bernilai positif dan tamak yang bernilai negatif. Adapun tamak yang bernilai positif, maka secara akhlak ini tidak dibahas. Yakni ini tidak dikatakan sebagai tamak. Sekalipun dia merupakan ketamakan, namun di dalam ilmu akhlak dia tidak disebut sebagai tamak. Kenapa? Karena ketamakan yang bernilai positif ini baik. Yakni misalnya kita bersemangat untuk menyembah kepada Allah, bersemangat bertauhid, bersemangat beribadah, bersemangat untuk berwilayah, bersemangat belajar, bersemangat mendengar ceramah, bersemangat untuk membantu ikhwan, bersemangat membantu sesama, bersemangat tidak menyakiti sesama, bersemangat menutupi kekurangan sesama, bersemangat untuk menutupi aib sesama, bersemangat untuk mengisi kekosongan sesama. Ini bagus. Nah, adapun tamak yang dimaksud yakni tamak negatif, yaitu apa? Yakni segala sesuatu yang membuat diri kita menyandang sifat razilah atau sifat keburukan, sehingga nantinya ketika sifat-sifat itu, yakni sifat-sifat buruk itu melekat kepada kita dan menjadi malakah kepada kita, yakni apa menjadi malakah? Yakni sifat buruk itu ketika senantiasa terjadi kepada kita, maka dia akan berubah menjadi diri kita. Yakni sifat buruk itu berubah menjadi diri kita. Yakni apa? Yakni Yusuf, seandainya Yusuf adalah Yusuf, maka pada saat
melakukan keburukan berulang-ulang, maka keburukan itu adalah Yusuf. Yusuf adalah keburukan itu. Nah, misalnya apa? Misalnya orang yang suka misalnya suka mengambil hak orang lain. Nah, ini kan tamak. Ini orang yang suka mengambil hak orang lain. Sedemikian rupa dia suka mengambil. Kalau misalnya satu kali mengambil hak orang lain, anggaplah misalnya keadaan darurat, dia lagi lapar, dia lagi kekosongan misalnya bahan makanan di dapur, sehingga membuat dia harus terpaksa menyelamatkan diri sehingga tidak mati, yakni sehingga mengambil harta orang lain, yakni mengambil beras orang lain, mengambil beras tetangga, mengambil cabai tetangga misalnya. Masyarakat umum tidak akan mensifati sekalipun mengatakan bahwa dia maling. Wah, dia maling tuh, wah dia nyuri tuh gitu. Tetapi tidak akan mensifatkan maling kepada dirinya. Yakni seandainya si Umar ya satu kali mencuri, maka tidak akan dikatakan Umar yang mana itu, Umar si maling. Tidak akan dikatakan begitu. Tetapi ketika 10 kali, 20 kali, 30 kali maling, sehingga apa? Sehingga maling itu adalah menjadi dirinya. Pada saat ini masyarakat akan mengatakan Umar yang mana? Itu Umar yang maling. Yakni sifat itu sedemikian rupa menjadi dirinya. Nah, ini disebut sifat-sifat yang buruk. Ketamakan ketika berulang kali terjadi kepada diri kita, maka dia akan menjadi diri kita. Yakni bukan hanya sekedar perilaku saja, melainkan dia adalah diri kita. Yakni kita adalah ketamakan itu sendiri. Sehingga nanti orang akan mengatakan, Yusuf yang mana? Itu Yusuf si tamak. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa Imam Ali alaihissalam mengatakan orang yang menyelimuti dirinya dengan ketamakan lalu dia akan merendahkan dirinya? Karena secara akal kita melihat, yakni bil wijdan, kita melihat secara badihi, secara gamblang, kita melihat yang namanya orang tamak pasti dia mengharapkan sesuatu, ya kan? Yang namanya orang tamak, namanya juga dari definisinya sudah kelihatan. Definisinya tadi apa tamak? Tamak, yakni mengharapkan harta orang lain untuk menjadi milik kita. Nah, berarti di dalam tamak itu terdapat pengharapan. Nah, ini di dalam ketamakan terdapat pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain untuk menjadi miliknya. Berarti ada 3 rukun di sini. Rukun yang pertama apa? Rukun yang pertama ada pengharapan. Pengharapan. Yang kedua ada apa? Yakni orang lain memiliki. Rukun ketiga apa? Rukun ketiga dia tak memiliki. Jadi yang pertama ada pengharapan. Yang kedua berharap terhadap apa? Berharap dari hartanya orang lain, berarti orang lain memiliki. Untuk apa? Untuk dia miliki, berarti dia tak memiliki. Tentulah ketika orang tamak, yakni dia tidak memiliki sesuatu. Nah, ketika dia tidak memiliki sesuatu, dia akan memaksa dirinya untuk mendapatkan milik orang lain itu. Nah, inilah bentuk kerendahan. Kenapa kerendahan? Karena yang namanya orang tamak berarti dia tak memiliki. Yang namanya tak memiliki berarti dia nokes. Yakni apa? Yakni orang yang tak memiliki berarti dia fiqdan. Yakni orang yang tak memiliki berarti dia kekurangan. Lah orang yang kekurangan berarti dia rendah, berarti dia fakir. Inilah kenapa Imam Husain alaihissalam di dalam penggalan doa Arafah dikatakan maza wajada man faqada wa mallazi faqada man wajada. Ini apa yang ditemukan atau apa yang dimiliki oleh seseorang yang dia tidak memiliki dirimu. Wahai Tuhan,
ketika seseorang tidak memiliki dirimu, lalu apa yang dia miliki? Sebaliknya, ya Tuhan, ketika seseorang memiliki dirimu, apa yang dia tidak miliki? Untuk mengobati tamak itu, kita harus menggunakan cara mujarab dari Imam Husain alaihissalam ini. Kenapa? Karena ketika kita berharap dari miliknya orang lain, ketika kita berharap untuk menguasai milik orang lain, ketika kita berharap untuk memiliki, untuk memiliki pengaruh terhadap harta orang lain dan memiliki hak tasarruf terhadap harta orang lain, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kita miskin, bahwa kita fakir, bahwa kita tidak memiliki. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Orang akan lagi nggak boleh. Iya, itu sama. Oke, karena kita jauh dari Tuhan. Adapun kalau kita dekat dengan Tuhan, maka di dalam diri kita akan ada semacam pengingat, semacam pengingat atau semacam saklar. Ketika kita berharap mau memiliki harta orang lain, hati kita akan mengatakan, Yusuf, itu bukan milikmu. Kenapa kau mengejar harta orang lain? Kenapa kau tidak mengejar Tuhanmu? Makanya Imam Husain alaihissalam mengatakan, Madza wajada man faqadak. Apa yang dimiliki oleh orang yang tidak memiliki dirimu? yakni ketika orang jauh dari Tuhan, apa yang dia miliki? Tidak ada. Makanya tamak itu apa? Tamak itu yakni bentuk daripada kemiskinan. Sekalipun kelihatan bahwa yang namanya tamak, wah pasti kaya raya. Iya. Tetapi pada saat dia itu tamak, yakni pada saat dia itu mau menguasai segalanya, pada saat yang sama dia adalah paling miskinnya segalanya. Iya dong, kok bisa begitu? Nah ya jelas, ketika seseorang tamak terhadap sesuatu, berarti apa? Berarti dia hendak memiliki segala sesuatu baginya. Kan begitu? Lah, ketika dia hendak memiliki segala sesuatu baginya, berarti apa? Berarti dia tidak memiliki sesuatu yang dia mau itu. Contoh misalnya, ada 10 jenis ya. Jenis yang pertama misalnya rumah, jenis yang kedua mobil, jenis yang ketiga motor, jenis yang keempat laptop, jenis yang kelima apa misalnya, jenis yang kelima misalnya bangunan, gedung, jenis yang keenam misalnya apalagi coba dibantu, jenis keenam misalnya Kebun. Pesawat. Kebun. Iya, pesawat. Jenis yang ke-7 kebun, jenis yang ke-8 jabatan, jenis yang ke-9 misalnya apalagi handphone, jenis yang ke-10 anggaplah misalnya sepatu. Tapi sepatu yang mewah ya, sepatu yang mewah yang dari emas misalnya. Jangan dari emas, nanti tidak bisa dipakai reja. Misalnya sepatu yang dari kulit hiu, kan mahal tuh. Anggaplah gitu. Nah, seseorang yang tamak, kalau yang namanya misalnya Yusuf tamak itu, kapan Yusuf tamak? Yakni ketika Yusuf mau memiliki 10-10-nya ini. Yakni rumah ya iya, mobil ya iya, motor ya iya, sepatu ya iya, bangunan ya iya, kebun ya iya, fulan ya iya, bulan iya, kan gitu. Artinya apa? Artinya pada saat ini Yusuf butuh kepada 10 itu. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, si Yusuf pada saat yang sama dia tidak memiliki yang 10 itu. Lah, kalau pada saat yang sama Yusuf tidak memiliki 10 dan dia butuh kepada 10 dan dia mengharapkan yang 10 itu, ya berarti Yusuf tidak punya apa-apa dong kalau begitu. Inilah kenapa dikatakan
tamak, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tama'u al-fakrul hadir. Yani tamak adalah kefakiran yang saat ini ada. Bagaimana bisa menjelaskannya? Seperti yang kita sampaikan tadi. Bahwa ketika saya tamak terhadap 10 jenis ini, berarti saya tidak punya yang 10 ini. Ketika saya tidak punya 10 ini, kan berarti saya fakir. Lah, kalau seandainya kita dekat dengan Tuhan, kalau seandainya kita menyandarkan diri kepada Tuhan, kalau seandainya kita tawakul kepada Tuhan, kalau seandainya kita berserah kepada Tuhan, yakni sebenarnya penghambaan, maka tidak akan ada lagi kebutuhan atau kerinduan atau ketamakan terhadap selain Tuhan. Nah, ketika tidak ada ketamakan kepada selain Tuhan, maka kita sebenar-benarnya orang yang paling kaya. Inilah kenapa Imam Muslim Salam mengatakan, inilah tafsiran daripada Imam Muslim Salam mengatakan, maza wajada man fakadak. Yani apa yang dimiliki oleh orang yang kehilangan dirimu. Yani ketika orang tidak dekat dengan Tuhan, berarti dia tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan maha wujud, selain Tuhan itu tidak maha wujud. Berarti segala sesuatu selain Tuhan itu semuanya serba kurang. Lah kalau kita mau kaya, haruslah dekat kepada yang maha kaya. Kalaulah kita mau tidak kekurangan, maka haruslah bersandar pada yang tidak kekurangan. yakni bersandar kepada yang maha wujud itu, yakni Tuhan. Sedangkan kalau kita bersandar kepada selain Tuhan, yakni tamaknya kita tamak kepada dunia, maka dikatakan kita sedang tidak memiliki apa-apa, yakni kita sedang fakir, yakni kita sedang istilahnya miskin, yakni kita sedang berharap sesuatu yang hampa. Kita sedang berharap sesuatu yang hampa. Ini pembahasan tamak. Minggu ini kita bahas ketamakan dulu, karena ketamakan pembahasannya agak panjang. Nanti minggu depan kita lanjut lagi pembahasan yang kedua, yakni penggalad yang kedua dari perkataan Imam Ali alaihissalam yang mengatakan warabiya bikulli man kasyafa duka. Yani siapa saja yang menceritakan masalah-masalah dirinya, maka dia ridho terhadap kehinaan dirinya. Oke, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya, Ustaz? Enggak, enggak dengan boleh tanya, Ustaz? Ada ini. Ketamakan atau keserakahan itu, bagaimana kita mengambil jarak ketika di dunia usaha itu kita harus target mengefisiensikan pekerjaan supaya kita semakin banyak keuntungan semacam itu. Bagaimana menjaga hati kita gitu, jarak dari ketamakan itu? Iya. Udah itu aja. Halo? Iya Ustaz, dari kami itu aja. Oke. Nah, terkadang dalam kehidupan kita tidak bisa melepaskan dari harapan, dan justru salah satu syarat dalam kehidupan yakni adanya harapan. Yakni di dalam pembahasan ilmu akhlak ada yang disebut raja
dan ada yang disebut dengan khauf. Ini raja adalah pengharapan dan khauf adalah rasa takut. Salah satu kekhususan daripada mazhab Ahlul Bait alaihissalam bahwa imam kita mengatakan antara raja dengan khauf itu harus seimbang, yakni antara rasa takut dan rasa pengharapan harus seimbang. Kenapa demikian? Sehingga kita tidak menjadi tamak. Nah ini, sehingga kita tidak menjadi tamak. Makanya Imam Shadiq alaihissalam mengatakan kalau kalian mau melihat sesuatu dari seorang mukmin, dikatakan tidaklah seorang mukmin itu orang yang mukmin, yakni bukanlah seseorang itu adalah orang yang beriman kecuali dia menjadikan. Nah, dikatakan tidaklah seseorang itu menjadi orang yang beriman kecuali di dalam dirinya terdapat raja dan khauf, yakni kecuali di dalam dirinya terdapat pengharapan dan rasa takut. Yakni setiap orang-orang yang beriman di dalam dirinya harus terdapat rasa takut dan juga bersamaan rasa pengharapan. Nah, dengan kedua inilah kita tidak menjadi tamak. Kenapa? Karena kalau hanya pengharapan saja yang ada tanpa adanya rasa takut, orang akan jadi tamak. yakni kita mau berharap semuanya ini milik kita. Rumah milik kita, ini milik kita, mobil milik kita, bangunan milik kita, gedung milik kita, kebun milik kita, dan semuanya milik kita. Ini kalau tidak diikuti rasa takut. Tetapi dengan adanya rasa takut, kita takut, jangan-jangan ini bukan milik saya ini. Jangan-jangan saya tidak punya hak di sini ini. Jangan-jangan Tuhan tidak ridho kalau saya ngambil ini. Itu seperti istilahnya seperti rem bagi kita. Yusuf, kamu jangan melangkah ke sana, itu batasanmu, Yusuf. Gitu. Yusuf, kamu jangan ngambil yang itu bukan hakmu itu haknya misalnya haknya si Pak Riza itu. Nanti kalau kamu ambil itu, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini rasa takut, sehingga rasa takut itu menjadi rem bagi kita. Makanya untuk menghindari ketamakan bagi kita haruslah ada rasa takut, tetapi tidak boleh hanya rasa takut saja, melainkan juga disertai dengan pengharapan. Jadi pengharapan itu bagus, kita berusaha, kita bangun usaha, misalnya usaha ini, usaha walet, usaha beras, usaha misalnya ruko dan sebagainya, usaha perumahan, ya bagus. Nah justru kalau manusia tidak punya pengharapan, tidak akan berkembang. Kalau manusia tidak punya pengharapan, tidak akan berusaha. Akhirnya apa? Akhirnya tidak akan menghidupi anak istri, tidak akan bangun pagi untuk nanam cabai, tidak akan bangun pagi untuk nanam padi. Akhirnya apa? Ya akhirnya kehidupan jadi taktil, yakni kehidupan jadi terhenti. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai demikian, melainkan seorang mukmin harus berusaha, yakni harus giat, yakni harus bekerja. Tetapi bagaimana untuk tidak tamak? Untuk tidak tamak berarti kita harus mengikuti syariat-syariat. Ini mengerem diri kita dengan adanya rasa takut. Yani kalau itu bukan milik kita, jangan. Kalau itu bukan milik kita, jangan. Yani kalau itu milik orang lain, jangan. Salah satu mengobati rasa tamak itu membayar khumus. Salah satu mengobati rasa tamak itu membayar khumus. Kenapa? Karena khumus itu bukan hak kita. yakni 1/5 dari sisa penghasilan di akhir tahun itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita. Ketika bukan hak kita, ngapain diambil? Orang bukan hak kita. Tetapi ketika orang tamak, wah ini juga milik saya embat ini. Ya. Makanya membayar khumus itu salah satu cara mengobati ketamakan. Ada lagi yang lain? Iskal Ustaz. Iskalan ya. Yang pertama, kalau boleh tahu Ustaz, itu video apa Ustaz? Ini ya. Kalau itu bukan iskalan, Pak.
Ini bukan video, saya lagi di depan haram Hazrat Maksumah salamullah alaiha. Salamullah. Hazrat Fatimah Maksumah. Ya Allah, kok seperti serasa belajar di haram. Sampai air mata mengalir dari tadi. Karena kebetulan saya juga lagi ada kelas di sini, mumpung nunggu kelas, makanya saya kelasnya online langsung dari haram. Mamnun Oke. Iya, iskalan kedua. Cuma mau verifikasi aja Ustaz. Kalau misalnya katakanlah orang lain membeli kendaraan yang lebih bagus dari kita punya, kemudian kita ingin seperti punya dia, tapi bukan mengambil punya dia. Itu ke tamak atau tidak Ustaz? Ini juga bagian daripada tamak. Jadi sebenarnya gini nih, kita buat 3 model, yakni 3 perspektif gambaran sehingga kita bisa tahu lebih gamblang tentang ketamakan ini. Ada yang namanya iri hati, ya. Ada yang namanya iri hati. Terus ada juga yang namanya ghibtah. Nah, iri hati ini misalnya apa? Iri hati itu misalnya gini. Si Ali punya wilayah, atau misalnya si Hasan misalnya punya gedung, punya rumah, ya. Si Hasan punya gedung atau punya rumah. Lalu saya berharap gedung si Hasan ini saya miliki. Gedung si Hasan ini saya miliki. Oke. Nah, kalau seandainya saya tidak bisa memilikinya, maka gedung ini tak boleh dimiliki oleh si Hasan. Yani, kalau saya tidak bisa memiliki gedung milik si Hasan, maka si Hasan pun tak boleh memiliki gedung itu. Nah, ini dia disebut dengan iri hati. Yani, iri hati terhadap haknya si Hasan. Nah, ini satu. Dampaknya negatif. Terus ada juga yang kedua namanya ghibtah. Nah, ghibtah itu bagaimana? Ghibtah itu, yakni si Hasan punya gedung. Saya mau kayak gedung punya si Hasan. Saya juga mau kayak gedung punya si Hasan. Tetapi saya tidak dengan cara mengambil punya si Hasan, enggak. Saya tidak mengambil gedung si Hasan, enggak. Melainkan apa? Melainkan saya akan buat gedung seperti yang dimiliki oleh si Hasan. Saya akan misalnya kalau ada 2 gedung, ya, kalau ada 2 gedung yang bergandengan, si Hasan sudah beli 1, maka saya akan beli yang sebelahnya. Itu. Karena apa? Karena saya pengen juga gedung kayak punya si Hasan ini. Sehingga saya beli yang di sebelahnya yang mirip. Nah, ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan ghibtah. Ghibtah itu ada 2 model. Ada ghibtah yang positif, ada ghibtah yang negatif. Ghibtah yang positif itu bagaimana? Ghibtah yang positif itu kayak begini. Misalnya si Ali pintar belajar. Si Ali pintar belajar. Saya juga pengen pintar kayak si Ali. Tetapi di dalam hati saya tidak punya niatan kepintaran si Ali itu hilang darinya, tidak. Dan saya tidak berniat untuk menjadikan si Ali itu hilang ingatan, tidak. Melainkan si Ali tetap kepada kepintarannya dan saya pengen berusaha kayak si Ali. Saya berusaha ingin pintar kayak si Ali, seperti si Ali. Sehingga bagaimana saya belajar dengan giat dan saya bertanya kepada si Ali dengan masalah-masalah yang saya hadapi sehingga masalah-masalah saya tercerahkan. Ini disebut ghibtah yang positif. Ini sangat dianjurkan dalam agama. Tetapi ada ghibtah yang negatif. Ghibtah yang negatif kayak misalnya yang cinta kepada dunia itu.
cinta kepada dunia kayak yang kita contohkan. Si Ali punya gedung, saya juga mau punya gedung kayak yang punya dia tuh. Akhirnya gedung yang di sebelahnya saya beli. Atau misalnya si Ali punya bangunan seperti ini, saya juga mau punya kayak gitu. Tapi saya tidak ngambil punya si Ali, enggak. Saya buat sendiri dan mirip kayak dia. Ini disebut gibtahnya gibtah negatif. Gibtah negatif itu gibtah negatif dan rasa iri itu dinaungi oleh rasa ketamakan. yakni akhirnya apa? Akhirnya rasa tamak itu menjadi penguasa, yakni rasa tamak itu melingkupi rasa iri dan juga melingkupi kita. Kenapa? Yakni kenapa orang bisa iri? Seandainya orang bertanya, kenapa orang bisa iri? Karena dia tamak. Kenapa orang bisa cipta negatif? Karena dia tamak. Jadi tamak melingkupi si iri dan si cipta negatif. Demikian. Jelas Pak Tanto? Jelas Ustaz, terima kasih. Afwan. Tanya Ustaz. Bismillah Pak Fajar. Ya, menyambung penjelasan yang dari Pak Tanto itu bahwa misalnya begini, jadi tadi dikatakan bahwa Pak Hasan memiliki gedung, anggap saja gedung toko gitu, di mana Pak itu tokonya sukses, misalnya tokonya untuk masalah bisnis lah. Nah, kemudian kita tahu bahwa untuk bisa sukses dalam hal ekonomi, artinya sukses secara positif ya. Nah, maka kita berusaha untuk membeli gedung di sebelahnya, yaitu gedung ruko juga, karena kita juga ingin sukses secara ekonomi dengan cara mencontoh yang dimiliki oleh Pak Hasan. Nah, akhirnya kita berusaha untuk beli tokonya itu dan kemudian kita mendapatkan toko itu dan selanjutnya untuk bisnis. Apakah itu termasuk gibtah? Demikian, terima kasih. Itu tetap disebut gibtah. Hanya yang itu jelas disebut gibtah. Hanya apakah gibtah kita itu gibtah yang positif ataukah gibtah kita itu gibtah yang negatif, itu sebenarnya kembali kepada niat. Kalau seandainya kita mau berbisnis dengan tujuan untuk apa? Yakni dengan tujuan bisnis saya ini, kalau seandainya saya dapat untung, maka humusnya akan saya keluarkan, lalu saya akan menghidupi anak istri. Kenapa? Karena saya memiliki kewajiban untuk menafkahi anak istri. Dan karena saya memiliki kewajiban menafkahi anak istri, maka saya harus memiliki usaha, sehingga saya tidak terkena istilahnya beban atau tidak terkena azab nantinya di hadapan Tuhan karena tidak menafkahi istri dan anak. Lalu apa lagi? Lalu kalau ada keuntungannya lagi, saya akan buat untuk perkembangan syiar Islam, untuk kemenangan mukminin, untuk penyebaran Ahlul Bait alaihissalam, untuk apa lagi? Untuk misalnya pemahaman kalam-kalam Ahlul Bait alaihissalam dan sebagainya. Artinya apa? Yarhamukallah. Artinya apa? Artinya kita berbisnis itu sekalipun kita gibtah, yakni membuat bangunan yang kayak punya siasat, tetapi karena apa? Karena tujuannya tujuan ilahiyah. Ini tidak masalah. Ini gibtahnya gibtah positif. Dan tentu ini bukan tamak namanya. Ini tentu bukanlah tamak namanya. Oke. Jelas? Artinya niat di awal itu menjadi sangat tergantung apakah itu negatif atau positif ya Dad ya? Oh iya, niat itu menentukan. Makanya dikatakan niatul mumin khairun min amali. Yakni niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan si mukmin tersebut. Begitu pentingnya niat. Imam alaihissalam mengatakan niatul mumin khairun min amalihi. Yani niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya itu sendiri.
Kenapa? Karena niat itu yang menentukan perbuatan kita baik atau buruk. Kayak tadi beli rumah. Beli rumah bisa baik, bisa buruk. Tetapi kalau niat kita baik, maka membeli rumahnya baik. Kalau niat kita buruk, membeli rumahnya buruk. Demikian. Ya. Untuk yang terakhir kayaknya menjadi tambahan ilmu yang cukup bermakna nih terkait dengan baru. Terima kasih, Tat. Afwan. Oke, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agus sih. Ini kan ada sisi negatif dan sisi positif pada posisi kita itu. Ya. Kemudian itu dibatasi oleh niat. Oke. Nah, niat itu terbatasi negatif dan positifnya itu kan katanya melalui kesukaan dunia atau kesukaan apa? Ya. Kesukaan dunia itu dia itu batasannya bagaimana? Kalau disebut kesukaan ilmu atau yang positif itu maksudnya sukaan positif itu yang bagaimana? Oke. Terima kasih, Ustaz. Oke. Batasan niat, yakni kalau kita mau menentukan niat kita baik atau buruk, maka kita yang tahu sebenarnya. Yakni apakah niat kita itu kembalinya kepada Tuhan atau tidak. Dengan kata lain, yakni dalam segala perbuatan kita. Misalnya ini nih, misalnya kita ikut kelas ini, misalnya saya buat kelas, antum ikut kelas ini. Apakah niat saya ikut kelas ini itu karena misalnya saya mau cari kenalan di sini, mau kenal orang dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga kalau saya kenal orang, saya bisa nambah rekan bisnis dan sebagainya. Atau enggak, saya mau ikut kelas ini karena ini membahas Nahjul Balaghah dan saya mau mengenal perkataan Imam Ali alaihissalam. Saya mau tahu Imam Ali alaihissalam itu apa yang disampaikan. Saya mau menggali maksud dari perkataan Imam Ali alaihissalam. Sehingga apa? Sehingga dengan perkataan-perkataan Imam Ali salam lah saya berjalan dalam hidup. Ini tentunya itu apakah kembali kepada Tuhan atau tidak? Ya, ini maksudnya kembali kepada Tuhan apa? Ya, ini kembali kepada Tuhan maksudnya segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Ini maksudnya kembali kepada Tuhan. Ya, ini segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Saya ulangi. Yang positif, yakni sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan yang negatif, maksudnya niat negatif adalah niat terhadap melakukan perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Ini. Berarti kalau cari mudahnya dan itunya kita lurus aja ke fikih ya Pak Ustadz ya, positifnya itu ya. Oh iya, fikih itu jalan utama tentu. Ya nih, kalau antum mau selamat, maka beramallah dengan fikih. Maka tentu akan selamat. Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Ustadz. Ya, bismillah. Ustadz, niat itu kan non materi ya Ustadz ya? Niat non materi ya. Niat ini mafhum. Mafhum ya. Ini amri kalbi, istilahnya amri kalbi. Iya Ustadz. Baik. Yang saya tanyakan adalah terkait penjelasan antum bahwa niat itu lebih baik dari perbuatannya. Ya. Mohon dijelaskan apa yang lebih baiknya. Yang kedua, kalau niat itu lebih baik dari perbuatannya, bolehkah kita mempunyai niat A, B, C, tapi yang kita lakukan hanya satu? Iya. Oke. Udah itu aja. Yep. Halo? Halo? Ya Ustadz. Itu aja. Tambahan Ustadz. Silakan. Yang masalah fikih tadi. Iya. Jalan keselamatan itu mohon pendefinisiannya Ustadz. Makasih. Oke. Iya. Yang pertama,
maksudnya lebih baik itu apa? Yakni ketika dikatakan niatul mukmin khairun min amali itu apa? Yakni perbuatan terkadang perbuatan itu dia adalah kebaikan secara zatnya, dan terkadang yakni di dalam zatnya dia memiliki kebaikan atau keburukan, dan terkadang tidak demikian. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya keadilan. Atau kezaliman. Nah, keadilan dan kezaliman keduanya secara zat itu dia memiliki nilai baik dan buruk. Artinya apa? Artinya yang namanya adil, yang namanya keadilan secara zat dia adalah baik. Dan yang namanya zalim, keburukan, secara zat dia adalah keburukan. Ini yang pertama. Lalu ada juga perbuatan yang dia di dalam zatnya tidak bisa dihukumi baik dan buruk. Misalnya kayak beli rumah tidak bisa dinilai baik atau buruk beli rumah. Ya kan? Beli rumah baik atau buruk ya tidak tahu. Untuk apanya beli rumah? Kalau beli rumah untuk misalnya kita berteduh, keluarga kita berteduh, oh iya itu baik. Tetapi kalau beli rumah untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai base camp maksiat, wah kan buruk jadinya. Nah ini. Jadi perbuatan itu apakah di dalam zatnya dia bernilai baik atau buruk? Ataukah perbuatan itu di dalam zatnya dia tidak bernilai baik dan buruk? Nah, yang dikatakan niatul mukmin khairun min amali itu menyangkut baik itu si perbuatan yang bagian yang pertama, yakni perbuatan yang di dalam zatnya dia adalah kebaikan, dan juga perbuatan yang di dalam zatnya dia tidak bisa dihukumi, melainkan harus bergantung kepada niat. Contoh misalnya kayak beli rumah tadi, ini beli rumah tidak bisa dihukumi baik atau buruk sampai kita belum mengetahui niat membeli rumahnya apa. Atau misalnya duduk, jalan kaki, makan, melihat baik atau buruk tidak bisa dihukumi baik atau buruk. Mesti ditanya dulu niat melihatnya apa. Kalau niat melihatnya untuk melihat ma'rifat, itu bagus. Kalau niatnya untuk apa? Untuk memata-matai sehingga bisa maling, wah kan buruk. Begitu mendengar, begitu juga jalan, begitu juga duduk, dan begitu banyaknya perbuatan kita yang tidak bisa dihukumi baik dan buruk kecuali setelah dihukumi dengan niatnya. Ini satu pembahasan. Inilah maksudnya daripada niatul mukmin khairun min amalih. Yani kalau seandainya seorang mukmin berjalan, seorang mukmin itu berjalan, maka ketika dia berjalan untuk mencari ilmu, berniatnya berjalan untuk mencari ilmu ini lebih baik daripada berjalannya itu sendiri. Kenapa? Karena berjalannya seorang mukmin kalau tanpa niat, maka tidak ada manfaatnya apapun. Ya, ini bisa jadi berjalan itu bisa mukul orang ataupun bisa tidak. Ya, ini berjalan sebagaimana dia berjalan bisa jadi itu bermakna baik atau bisa jadi dia bermakna buruk. Namun ketika berjalan itu disertai dengan niat baik, maka berjalannya itu pun menjadi baik. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan kedua, kalau tidak salah, seandainya punya 3 niat, lalu yang dilaksanakan hanya 1, begitukah? Benar, Ustaz. Terus pertanyaannya di mana? Pertanyaannya kan kalau masih tetap lebih baik? Iya, maksudnya gini, kan karena cuma niat aja itu lebih baik dari melakukannya. Kayak misalnya gini, saya niat membantu pengungsi Gaza, saya mau membantu si A, si B, si C. Sementara sebetulnya secara teknis kemampuan kita itu hanya
hanya di sini misalnya seperti itu. Tuh niat-niat semacam itu yang non materi itu bisa kita lakukan atau boleh kita atau tidak ada nilainya. Wah, itu bernilai baik, tetap bernilai baik. Kita berniat Anda membantu orang Gaza nih, tapi tidak kesampaian, itu sudah dihukumi dengan kebaikan. Itu tetap dihukumi dengan kebaikan. Ajib. Jadi dikatakan niatnya seorang mukmin kalaupun tidak sampai dengan perbuatannya, maka tetap ditulis sebagai kebaikan. Tetapi niat buruknya, kalau dia tidak disampai pada perbuatan buruk, maka tidak ditulis sebagai keburukan. Ajib. Ya, itu salah satu keringanan Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin. Terus tambahan tadi yang ketiga, jelas sampai di sini, Pak Riza? Sebelum ke tambahan tadi, istri anak, tadi penjelasan antum, alhamdulillah membuka wawasan yang baru, dan itu kita rasakan memang dahsyat sekali penjelasan antum. Artinya berarti kan sementara ini kan kita kan miris gitulah, misalnya lihat saudara-saudara di Gaza dibantai, saudara-saudara di Yaman dibantai, saudara di Lebanon dibantai, Iran juga dibantai dan sebagainya. Tapi kok sehari-hari kita kelibet dengan masalah yang ada di sini semacam gitu loh. Ya satu persatu. Ya apakah kita tuh nggak boleh berharap niat seperti tadi misalnya yang Adam jelaskan, ternyata boleh ya bahwa kita itu ya Allah saya ingin membantu saudara di Gaza, tapi kok ya harta, ya tenaga, ya pikiran tuh ya terhabiskan di sini saja, belum bergerak bertahun-tahun ke sana. Antum jangankan begitu, antum sedih saja dengan kesedihan atau derita yang dialami oleh saudara-saudara saudara-saudara di tempat lain, itu sudah kebaikan ya. Atau antum tidak ridho saja dengan kezaliman yang terjadi di ujung barat dan antum adanya di ujung timur, itu adalah kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau antum ridho dengan sebuah perbuatan buruk, sekalipun perbuatan buruk itu adanya di ujung timur dan antum adanya di ujung barat, maka antum juga tergabung bersama orang-orang yang melakukan keburukan itu. Demikian. Masya Allah, masykurin Ustaz. Semoga Fatimah Maksumah memberkahi antum di sana Ustaz. Ya, amin, dan juga antum semuanya insyaallah ta'ala. Kemudian pembahasan terakhir, karena saya juga ada kelas, pembahasan yang terakhir, pertanyaannya tentang maksudnya jalan keselamatan itu di dalam fikih itu apa? Yakni maksud daripada jalan keselamatan di dalam fikih begini nih. Setelah kita, yakni secara umum ya, saya jelaskan secara gamblang, jadi meliputi semua. Yang pertama, setelah kita meyakini adanya Tuhan, kita meyakini juga bahwa Tuhan memberikan risalah atau aturan atau fikih atau taklif. Nah, ketika Tuhan memberikan risalah itu lewat rasulnya, yakni lewat para nabi alaihissalam, khususnya nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Lalu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwa agama Islam terus dijaga dan ditafsirkan dan didefinisikan dan dijabarkan dan dijaga oleh a'immah ma'sum sallallahu alaihim. Di mana para imam maksum ini adanya 12 sampai ke imam zaman ajalallah farajau syarif yang sedang gaib. Dan para imam ini mengatakan kepada kita bahwa merujuklah kalian kepada ahli hadis kami, kepada para faqih kami, kepada orang-orang yang merujuk kepada kami. Nah, maksudnya yakni apa? Yakni merujuklah kita kepada para ulama, yakni kepada para maraji, yakni kepada para faqih. Dengan demikian, apabila kita merujuk kepada faqih, kita merujuk kepada maraji, kita merujuk kepada ulama, dan lalu nanti seandainya
ternyata fatwa mereka salah, seandainya ternyata nanti fatwa mereka salah, maka kita tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Lah karena Imam Ma'sum sudah memperbolehkan kita merujuk kepadanya. Sama kayak misalnya begini, saya bilang kepada antum, Pak Riza, kalau seandainya mau bertanya kepada saya, kalau tidak bisa tanya kepada saya, tanya kepada Pak Fajar misalnya. Lalu ternyata ketika antum tanya ke Pak Fajar, nanti antum dapat jawaban, misalnya jawabannya A. Lalu setahun kemudian antum ketemu saya, terus antum tanya lagi pertanyaannya kepada saya bilang bukan, jawabannya B. Antum tidak akan diazab karena sudah melakukan A itu. Kenapa? Karena ketika antum beramal dengan yang A itu, sesungguhnya antum sedang mendapat izin dari saya, yakni saya yang mengizinkan antum untuk bertanya kepada Pak Fajar. Jadi kalaupun salah itu dimaafkan. Ini maksudnya jalan selamat. Yakni kalaupun nantinya kita salah dalam beramal, yakni seandainya fatwa maraji itu salah, kita aman, yakni kita tidak akan diazab. Tetapi kalau kita tidak sesuai fikih, tidak sesuai fatwa, nah, maka kalau nantinya ternyata salah, maka kita akan diazab, kita akan dijerat dengan hukuman. Dan azab Allah Ta'ala begitu beratnya. Oke, jelas sampai di sini? Jelas Ustadz, Mas Kuring. Afwan. Oke, untuk semuanya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.